Sejak berdiri pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah menjadi salah satu gerakan Islam paling berpengaruh di Indonesia. Gerakan ini membawa semangat tajdid, yaitu pembaharuan dengan menekankan kembali kepada ajaran Islam yang asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengajak umat untuk meninggalkan praktek-praktek keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan dalil. Namun, perjalanan dakwah Muhammadiyah tidak selalu mulus di berbagai tempat. Dakwah mereka sering sekali ditolak, disalahpahami, bahkan dimusuhi oleh kelompok-kelompok lain, baik dari kalangan Islam tradisional maupun dari pihak luar Islam. Mengapa bisa demikian? Mari kita bahas faktor-faktornya secara terperinci. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa dakwah Muhammadiyah dimusuhi. Di Aceh ini satu contoh saja. Masjid kami dibakar oleh sesama muslim yang mengaku aswaja atau tradisional. Dan isu yang diangkat adalah Muhammadiyah Wahabi. Padahal Muhammadiyah bukan Wahabi, tetapi kami juga berpandangan Wahabi di Indonesia itu kan tidak merusak. Jadi kalau memang Wahabi itu bertentangan dengan hukum dan keagamaan, baru itu menjadi tindakan hukum. Perbedaan paham biasa, tetapi kami paham juga bahwa tindakan-tindakan kekerasan itu dilakukan oleh kelompok sosial yang masih belum akil balik, kira-kira itu. Nah, disitulah yang dewasa harus paham. Nah, dengan contoh ini maka membangun pusat-pusat keunggulan menjadi sangat penting. Muhammadiyah ini memang setengah Wahabi. Kok setengah Wahabi? Saya baca putusan tarjih Muhammadiyah. Di dalam akidah ini menggabungkan antara akidah Wahabi dengan akidah Aswajah. Yang kedua, Muhammadiyah ini tidak bermazhab. Karena tidak bermazhab, maka kecenderungannya di dalam ibadah cocok pada Wahabi. Yang ketiga, Muhammadiyah ini semboyannya pemurnian agama. Karena pemurnian agama, maka suka membid'ahkan. Kalau yang tauhid uluhiyah itu suka mensyirikkan, kalau yang pemurnian agama itu suka membid'ahkan. Itu ajaran Muhammadiyah. Itu ajaran pokoknya 3. Saya baca di kitab-kitab mereka. Muhammadiyah sejak awal dikenal sebagai gerakan tajdid, yaitu pembaharuan. Dakwah mereka itu menekankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama. Muhammadiyah itu menolak bid'ah, khurafat, dan takhayul dalam amalan keagamaan. Muhammadiyah menggunakan rasionalitas dan modernitas dalam pendidikan, kesehatan, dan sosial. Poin ini sering bertabrakan dengan tradisi keagamaan masyarakat yang sudah terbentuk berabad-abad lamanya. Semisal, Muhammadiyah menolak tahlilan, selamatan, kun subuh, maulidan yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan masyarakat tradisional, khususnya kalangan NU, sudah menganggap amalan-amalan tersebut sebagai bagian dari identitas Islam di Nusantara, teman-teman. Akibatnya apa? Dakwah Muhammadiyah itu dipandang sebagai pengganggu tradisi dan memicu resistensi. Perlu kita ketahui, teman-teman, banyak masyarakat Indonesia yang memandang bahwa tradisi keagamaan bercampur budaya sebagai sesuatu yang sakral. Ketika Muhammadiyah datang dengan kritik, amalan ini tidak ada dalilnya, lalu kembali kepada as-sunnah Rasulullah SAW,
Sebagian orang merasa agama mereka dirusak, padahal Muhammadiyah ingin meluruskan agar ibadah itu sesuai dengan syariat. Inilah yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa Muhammadiyah adalah pembawa ajaran baru atau bahkan anti dengan budaya. Nah, di dalam dunia dakwah, persaingan organisasi tidak bisa dihindari, teman-teman. Muhammadiyah yang berkembang pesat dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan dakwah sering dipandang sebagai ancaman oleh organisasi Islam yang lain. NU merasa bahwa Muhammadiyah sering mengkritik praktek keagamaannya. Ormas kecil merasa tersisihkan oleh jaringan pendidikan Muhammadiyah yang besar seperti sekolah, universitas, dan rumah sakit. Bahkan sebagian pihak menuduh bahwa Muhammadiyah itu mirip dengan Wahabi karena sama-sama menyerukan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Persaingan ini sering melahirkan stigma fitnah, teman-teman, sehingga terjadinya permusuhan. Muhammadiyah itu dikenal dengan semangat modernisasinya. Mereka mendirikan sekolah dengan sistem yang modern, mengajarkan ilmu umum dengan sejajar dengan ilmu agama, bahkan mengadopsi sistem kelas dan kurikulum mirip pendidikan barat. Bagi sebagian kalangan tradisional, ini dianggap sebagai mengikis keaslian pendidikan Islam, membawa ajaran barat ke dunia Islam. Lalu padahal tujuan Muhammadiyah adalah agar umat Islam tidak tertinggal dalam ilmu pengetahuan. Namun stigma ini teman-teman membuat sebagian kelompok itu curiga dan akhirnya memusuhi Muhammadiyah. Secara formal, Muhammadiyah bukan partai politik, tetapi sikap politik warganya terutama di masa lalu sering menimbulkan gesekan. Semisal Muhammadiyah ikut mendirikan Masyumi, partai Islam terbesar di era awal kemerdekaan. Ketika Masyumi dibubarkan oleh Soekarno, umat Muhammadiyah ikut merasakan tekanan politik. Muhammadiyah sering mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada umat. Karena sikap kritis inilah, Muhammadiyah kerap dimusuhi oleh penguasa maupun kelompok politik tertentu. Di banyak tempat, dakwah Muhammadiyah sering sekali dicap sebagai Wahabi. Alasannya sederhana: sama-sama menolak bid'ah, sama-sama menyerukan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sama-sama keras terhadap praktek syirik dan khurafat. Padahal teman-teman? Muhammadiyah memiliki ciri khas yang berbeda daripada Wahabi. Tetapi karena masyarakat awam sulit untuk membedakan label Muhammadiyah dengan Wahabi, membuat dakwah Muhammadiyah semakin dimusuhi oleh banyak orang. Tidak bisa dipungkiri, teman-teman, Muhammadiyah adalah ormas Islam yang paling sukses dalam hal segi pendidikan. Muhammadiyah mampu mendirikan ribuan sekolah dan universitas. Dalam kesehatan, Muhammadiyah mampu membangun ratusan rumah sakit. Dalam dakwah, Muhammadiyah mampu membangun pesantren, masjid, dan majelis taklim. Keberhasilan ini justru mengundang rasa iri dari kelompok yang lain yang belum bisa berkembang sebesar itu. Iri hati sering berujung pada kebencian dan permusuhan, teman-teman. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dakwah Muhammadiyah sering dimusuhi bukan karena isi ajarannya yang salah, teman-teman, tetapi karena berbeda dengan tradisi masyarakat, ditakuti sebagai pengganggu budaya yang lama, persaingan dengan ormas-ormas lainnya, kedekatan dengan pendidikan modern, sikap kritis Muhammadiyah terhadap pemerintah, cap salah sebagai Wahabi, keberhasilan yang mereka timbulkan menimbulkan rasa iri hati dari orang lain. Dengan kata lain, resistensi terhadap Muhammadiyah lebih banyak disebabkan oleh faktor sosial, budaya, dan politik, bukan karena ajaran mereka yang menyimpang. Justru Muhammadiyah konsisten mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan semangat pencerahan.
Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.